Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnin Chandra Putra Raya dengan NPM 2317 051068. Nah, di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan ke-13 mata kuliah mesin learning atau pembelajaran mesin. Di sini pertemuan ke-13 ini materinya Artificial Neural Network atau ANN. Langsung aja ke materi praktikum. Nah, di sini ada definisi ANN. ANN atau jaringan syaraf tiruan adalah salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespons perubahan variabel di lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem syaraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Algoritma yang paling populer digunakan oleh ANN adalah supervised learning. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa ANN dapat digunakan untuk algoritma semi-supervised dan unsupervised learning. Dikarenakan model ANN ini terinspirasi oleh sistem saraf biologis manusia. Arsitekturnya pun dibuat seperti struktur otak manusia, yang dimana terdiri dari neuron yang saling terhubung satu sama lain dan bentuk yang kompleks dari non-linear. Neuron dalam tubuh manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dendrites, cell body, dan axon. Dendrites adalah sebuah sinyal masukan dan dipengaruhi oleh weight atau bobot. Kemudian cell body adalah tempat ke komputasi sinyal yang masuk, dan weight sendiri menghasilkan sinyal output yang akan dikirimkan ke neuron lain. Sedangkan axon adalah bagian yang mengirimkan sinyal output kepada neuron lain yang terhubung dengannya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, ANN dapat direpresentasikan menjadi 3 bagian yang terdiri dari layar masukan, input, layar keluar, output, dan layar tersembunyi yang memproses masukan dari layar input menjadi sesuatu yang dapat diterima layar output. Kemudian hasil dari masing-masing layar tersembunyi ini disebut activation atau not value. Berikut ini adalah penggambaran arsitektur dari ANN. Oke, jadi ini input. Nah, ini activationnya, not value, hidden layer 1, hidden layer 2, ini outputnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan ANN ini mampu melajari pola non-linear yang kompleks. Ini merupakan salah satu kekuatan utama ANN, dapat memodelkan hubungan data yang rumit. Selanjutnya, toleransi terhadap data yang noisy. Dengan arsitektur dan training yang tepat, ANN bisa cukup robust terhadap data noise atau data yang tidak sempurna. Kemampuan generalisasi yang baik. Jika dilatih dengan benar dan dengan data yang cukup representatif, ANN dapat mengeneralisasi dengan baik ke data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selanjutnya, adaptif. Dapat belajar dari contoh dan meningkatkan kerjanya seiring waktu dengan data baru. Dan terakhir, dasar untuk model yang lebih canggih. Karena ANN adalah fondasi untuk arsitektur deep learning yang lebih canggih seperti convolutional neural networks atau CNNS untuk computer vision dan recurrent neural networks atau RNSS untuk data sekuensial. Kekurangannya yang pertama itu membutuhkan data training yang besar. Untuk mencapai kinerja yang baik dan menghindari overfitting, ANN seringkali membutuhkan dataset training yang besar. Lalu yang kedua, membutuhkan daya komputasi yang signifikan. Proses training ANN, terutama jaringan yang dalam dengan banyak parameter, bisa sangat intensif secara komputasi dan memakan waktu yang lama. Penggunaan GPU atau TPU seringkali diperlukan. Rentan terhadap overfitting, ANN dapat dengan mudah menghafal data training termasuk noise di dalamnya, sehingga berkinerja sangat baik pada training tetapi buruk terhadap data baru atau tes data. Lalu yang terakhir, banyak hyperparameter untuk disetel. Merancang dan melatih ANN melibatkan pemilihan banyak hyperparameter atau jumlah lapisan, jumlah neuron per lapisan, fungsi aktivasi, learning rate, batch size, optimizer, dan lain-lain. Memungkinkan kombinasi hyperparameter yang optimal bisa menjadi proses yang menantang dan memakan waktu.
hypermeter tuning. Lalu ada preseptasi. Preseptron adalah unit dasar dari jaringan syaraf buatan ANN. Lalu ada algoritma percepatan. Di sini ada berapa langkah? 6 langkah. Nah, langsung aja ke studi kasusnya ya. Di sini ada ID tanaman, tinggi tanaman, kebutuhan air, dan kelas target. Sebagai berikut datanya. Lalu kita inisialisasi. X1 adalah tinggi tanaman dan X2-nya adalah kebutuhan air. Bobot awalnya 0,0, bobot bias awalnya 0, learning rate-nya delta 0,8, terus threshold-nya ini 0,5. Lalu kita menghitung epoch ke 1. Nah, data pertama itu X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan 6. Maka Y-in sama dengan B plus sigma I WI XI sama dengan 0 tambah 0 kali 5 tambah 0 kali 6 sama dengan 0. Lalu dapat di sini bisa didapatkan T-nya adalah lebih besar dari 0,5 dan lebih kecil dari 0,5. Maka T-nya sama dengan 1. Ini Y-in. Ininya. Lalu bobot baru kita hitung dari sini. Ini kali 0,8 kali 1 kali 5 sama dengan 4. Jadi keduanya 0 tambah 0,8 kali 1 kali 6 kemudian 4,8. Maka bobot bias barunya 0 tambah 0,8 tambah kali 1 kemudian 0. Bobot dan bias tidak berubah. Nah, di data kedua ini kita masukkan X1 dan X2-nya 6. Hasilnya seperti ini. Lalu bobot biasnya tidak berubah. Selanjutnya dihitung sampai data keempat. Nah, terus selanjutnya lanjut ke epoch 2 sama penghitungannya seperti yang tadi. Nah, lalu pokoknya ini bisa dicarinya sampai total sampai error. Lalu epoch ke N, ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya hingga total error pada epoch tersebut 0. Tidak ada error yang terjadi pada epoch tersebut. Maka diulangi sampai nggak ada error lagi. Lalu komputasi akhir. Komputasi dapat dihentikan apabila dalam suatu siklus epoch hasil komputasi semua data telah menunjukkan bobot dan bias yang tidak lagi berubah, Y sama dengan T. Hasil akhir didapatkan W1, W2, dan B. Sehingga garis yang membatasi daerah positif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan W1 X1 tambah W2 X2 tambah B kurang lebih dari 0,5. Maka garis yang membatasi daerah negatif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan W1 X1 tambah W2 X2 tambah B lebih kecil dari min 0,5. Baik, sekian video penjelasan pertemuan ke-13 dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.